Para anggota Ontelis yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena bisa bersilaturahim bareng-bareng teng mriki nggih. Kula jagong teng mriki ampun diarani kula lagi marahi jenengan nggih. Kula mboten arep nggurui panjenengan lah. Pokoke teng mriki monggo sami-sami mohon sharing-sharing mohon kali kula nggih. Dalam arti kita ndopok-ndopok bareng-bareng mbok menawane ada hikmah dan kebaikannya yang bisa kita manfaatkan di masa yang akan datang maupun saat sekarang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para anggota Cilok atau Ontelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini duduk bersama dalam niat yang sama, yaitu pastinya niatnya pada pagi hari ini bersilaturahim. Walaupun mungkin bagi bapak-bapak sekalian berkumpul-kumpul seperti ini niku sudah biasa nggih. Mungkin jenengan setiap 1 minggu sekali nopo pinten jadwalnya. Mungkin 1 minggu sekali sudah ada jadwal kesana kemari. Niku sudah merupakan hubungan menjalin mempererat tali persaudaraan. Semoga tetap diberi sehat walafiat. Allahumma amin. Mendapatkan umur yang bermanfaat. Nah, kalau tak takon di sini kepada bapak sekalian. Jenengan kira-kira usianya sekarang kira-kira sudah di atas paras berapa jenengan ini? 70, 69. Ya, mungkin kalau boleh dikatakan rata-rata 60 lagi. Kan ada yang 60, ada yang di bawahnya ada 70. Kata niku nggih. Lah, pasti jenengan mungkin diantaranya mungkin banyak sudah pensiun nggih. Ataupun mungkin pada saat sekarang ini boleh dikatakan kegiatannya ini kok kegiatan sing istilahnya napa? Mungkin nek kon golek duit seniki isi semangat apa mboten? Mboten lah. Golek duit kayane wis marem lah nggih. Mungkin untuk saat sekarang panjenengan putune wis akeh, nggih mboten? Buyute akeh. Wis pokoke mukur gari meninggalkan kebaikan mawon nggo anak cucune. Biar anak cucu panjenengan niku kalau teringat jenengan sing diingat niku senantiasa kebaikan. Dan nikah mumpung masih diberi waktu, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ibu kalau teringat nyanyiannya Ebit, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang abadi. Nah, jenengan kira-kira suatu ketika pernah nggak merenung bahwa suatu ketika kita juga akan berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kepikir kados niku napa mboten? Asli niku nggih. Mungkin juga pernah juga nih, saya juga ada seorang sahabat nggih, usianya di atas saya sedikit. Namanya Yosef. Yosef tadi iki wong Islam nggih. Lah, setelah berkenalan di Facebook, apa jenenge Yosef Simatupang. Saya bertanya, "Loh kenapa kok sekarang namanya ditambah Yosef Simatupang?" Katanya Yosef niku napa siap siang malam siap menunggu panggilan. Siap menunggu panggilan. Lah kira-kira kula panjenengan wis pada siap napa dereng iki? Iya. Kula juga sudah usianya sudah 62 tahun niki. Kula umure nggih sinten? Sinom. Kados niku nggih. Jadi umur boleh bertambah, tapi kalau boleh semangat itu kudu tetap muda. Jangan sekali-kali wis dadi wong tua keluhannya apa? Lah wis tua, ngapa maning. Ini salah satu di antara yang melemahkan kepada jiwa kita. Gila kan? Saya pernah menonton TV niku, Mahathir Muhammad diangkat menjadi Perdana Menteri lagi pada usia 97 tahun kalau nggak salah. Dia mengatakan apa? Usia tua nih janganlah nak dibikin diem aja kat rumah. Otot-otot ini bisa terasa kaku, tapi hendaklah kita melatih otot-otot kita supaya bergerak. Supaya apa? Supaya kita nih jangan duduk diam, nanti yang timbul adalah datangnya penyakit. Jadi walaupun usia 97 tahun tetap semangat, bahkan bisa menjadi Perdana Menteri yang kedua kalinya nih, Mahathir Muhammad ya, walaupun cuma beberapa tahun kemudian dia digantikan lagi. Dan ini merupakan bahwa usia niku boleh tua, tapi semangat kudu tetap muda. Gimana? Apalagi napa? Kita
pada kesempatan yang sudah usia-usia senja niki, ya kita hendaklah hatinya senantiasa dibuat ceria. Ibaratnya apa yang sudah dilalui kan pernah dilakoni nggih bapak-bapak ini. Golek duit ya wis pernah. Napa? Semangatnya golek duit. Gimana? Kepengin apa-apa, pengen bangun rumah sudah dilaksanakan. Kepengin punya anak menjadi yang sekolah tinggi dan sebagainya sudah pernah melakukan. Gini kan? Sekarang niki siap-siap menuju ke arah yang lebih baik. Napa? Di akhir usianya dibuat sing happy mawon nggih. Nggih, Pak. Tapi kudu happy sing negatif. Tapi sing dimaksud happy niki hatinya tetap senantiasa ceria. Bahkan hati ceria niki Rasulullah mengatakan la tahkironna syai'an. Janganlah engkau memandang hina suatu perbuatan sedikit, walau antalqiyahu akhahu bitolkin biwajhin tolkin, yang artinya walaupun engkau hanya sekedar menjumpai saudaramu dengan wajah yang ceria. Tadi cilok ini sedikit. Jadi dikatakan Islam memang mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa berwajah yang ceria. Pas niku nggih, aja peta dumewis usiana lanjut istua baru pengen merenung mangan ngapa maneh. Tapi tetap ceria. Dan salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah, walaupun engkau hanya sekedar menemui saudaramu dengan wajah yang ceria. Maka ini memang sudah menjadi satu kaidah dalam agama. Kalau kita berkumpul-kumpul seperti ini, satu diantaranya adalah menggairahkan kita jadi berwajah ceria. Gimana? Nonton sing meremut boten mriki. Boten lagi. Meremut-meremutan. Sing ceria nek ngantuk nganu mungkin kesel urung sarapan ya. Belum matang. Ini terpaksa kok sak gelem-gelem. Belum mateng lho dereng iki. Dereng matang. Lari, bahkan itu wajah ceria. Bahkan Rasul mengatakan tabasumuka ila akhika sodakotun. Senyumanmu terhadap saudara-saudaramu adalah merupakan sedekah. Betapa bahagianya jenengan ketika bertemu dengan sama-sama ontelis, kan gembira hatinya nggih. Walaupun mau nang omah kowe mungkin mandan bededak karo tanggane, mandan bededak karo ingon-ingone, mandan bededak. Kan iki tapi ketika bertemu dengan teman-temannya menjadi semangat, ceria, gimana? Ceria, tampakkan wajah yang senantiasa ceria, karena memang itu ajaran agama. Bahkan itu merupakan sedekah. Tabasumuka, senyumanmu ila akhika terhadap saudaramu adalah merupakan sedekah. Masa bersedekah senyuman saja pelit nggih. Ketemu batire kudu senyum, ngoten nggih. Lah kemudian apa seterusnya? Lah bukan hanya senyuman saja, tapi ketika bertemu dengan temannya mungkin ada doa yang terbaik. Ada 3 doa yang biasa disampaikan ketika bertemu. Yang ini sudah diamalkan oleh bapak sekalian. Nek menjenengan ketemu karo kanca-kanca kan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak ada doa yang lebih istimewa daripada ucapan doa itu. Assalamualaikum menandakan jenengan itu didoakan salam sejahtera, semoga sejahtera badannya, sejahtera kehidupannya, sejahtera umurnya, sejahtera rezekinya, sejahtera keluarga. Jenengan didoakan seperti itu. Kemudian dijawab nanti. Itu pertama. Yang kedua, warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan juga didoakan semoga kesejahteraan dan rahmat Allah. Napa niku? Supaya rezekinya tetap mendapatkan rahmat Allah, umurnya mendapatkan rahmat, hidupnya mendapat rahmat, keluarganya dirahmati, perkumpulannya juga mendapat rahmat. Gimana betul? Wa barakatuh niki juga didoakan 3 perkara, semoga menjadi berkah. Demikian juga semoga keberkahan senantiasa terlimpah atas kula panjenengan kabeh. Niki salam niki. Yang dimaksud berkah apa? Berkah niku kalau menurut dalam bahasa syariat niku dikatakan al-barakatu ziyadatul khair. Yang namanya berkah itu adalah tambahnya kebaikan.
kalau ingin tahu apakah perkumpulannya panjenengan berkah atau tidak, dilihat dari segi kebaikannya. Kalau dengan adanya perkumpulan menjadikan jenengan tambah baik, niku jenenge perkumpulan membawa berkah. Kados niku, nggih. Baik badannya, jasadnya, rohaninya jadi tambah sehat, badannya jadi tambah kuat. Katen niki insyaallah perkumpulan yang membawa berkah. Tali persaudaraan semakin erat. Ngaten nggih? Rasa cintanya terhadap sesamanya niku menjadi tambah kuat. Insyaallah perkumpulan yang membawa berkah. Jadi yang namanya berkah niku tambahnya kebaikan. Kalau panjenengan diberi badan, kalau dengan badan panjenengan kok diwaya awak nang Gusti Allah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki diberi seperti itu kok jadi panjenengan tambah baiknya, iki maka awake panjenengan jadi tambah berkah. Kesehatannya panjenengan, kalau kesehatan menjadikan jenengan tambah amal kebaikan, maka niku jenenge kesehatan membawa berkah. Umur yang panjang bisa menambah kebaikan, menandakan umur yang panjang ini membawa berkah. Ngaten nggih? Dan yang namanya berkah niki secara aturan umum niku dikatakan bukan hanya sekedar hal-hal yang menyenangkan saja. Boleh jadi yang namanya berkah niki ada juga pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalkan ada orang sakit menyenangkan apa mboten? Mboten nggih. Saya doakan niki semoga senantiasa sehat. Amin. Amin. Tapi misalkan ada orang sakit, di mana sakit itu merupakan perkara yang tidak menyenangkan. Tapi ketika dalam kondisi sakit menjadikan dia imannya menjadi bertambah, zikirnya bertambah, ingat matinya bertambah, ingat tobatnya bertambah, kemudian menambah semangatnya untuk ibadah, maka meriang niku nggawa berkah. Kata niku. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki keberkahan. Lah dengan adanya silaturahim niki, begitu bertemu dengan saudaranya, ada amalan yang sungguh menjadikan kita semangat lagi napa? Berjabatan tangan. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dengan semangat ya. Nek ana wong ngucap salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aja disepelekna jawabane nggih. Ana wong diucapi assalamualaikum, jawaban apa? Salam. Seakan-akan enggak bergairah, enggak butuh. Karena ini ucapan doa yang sangat mulia nih. Nah, nih, maka ketika ada orang menyampaikan salam, jawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita nih jangan malu-malu untuk mengucapkan salam tengene iki, walaupun banyak orang. Karena semakin jenengan mengucapkan salam di tengah-tengah banyak orang, semakin banyak juga orang yang mendoakan salam kepada kita sekalian. Niki, kemudian berjabat tangan. Betapa ketika jenengan niku sudah berjabatan tangan niki dengan para anggota, bagaimana dalam hati? Rasanya kepripun teng hati? Tambah mantep. Ana maneh salamane kenceng banget iki. Iki salaman pada kenceng-kenceng ora iki. Kulo ndek kaca iki salaman ku wis tangane gedhe, dirjeni gede-gede salaman mantep wae. Jadi ini memang sunnah ya. Rasulullah dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau bersalaman, maka beliau tidak melepaskan tangan terlebih dahulu, sehingga orang yang menyalami niku melepaskan tangannya terlebih dahulu niku. Kados niku sifatnya Rasulullah seperti itu, sebagai tanda penghargaan dan menjabatnya niku nggih cukup erat niki. Tolong mantep boleh salaman, ya kita juga melu mantep. Artinya niku masuk ke dalam hati kita niku jadi tambah semangat. Bukan hanya itu, Rasulullah mengatakan mal muslimani yaltaqiyani wa yusaffahani ghafarallahu lahuma qabla ayatafarraqu. Apabila ada dua orang muslim bertemu, kemudian mereka saling bersalam-salaman keduanya, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum mereka berpisah dari tempatnya. Bis pada salaman apa urung mau nih? Alhamdulillah, Bun. Dengan salaman nggih. Salaman mantep niki. Begitu salaman, apa? Allah menjanjikan kedua orang yang bersalam-salaman ini akan diampuni dosanya oleh Allah sebelum berpisah. Amin. Oke, acara ini rampung, dosane wis di Amin. Ngampuranan Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki, niku baru dari salaman saja. Kemudian apa? Silaturahimnya. Silaturahimnya niku sungguh cara wong Jawa niku napa? Seneng serawung nggih.
Wong ngger seneng serawung niku insyaallah sedulure akeh. Wong akeh sedulure insyaallah rezekine juga akeh. Niki mbok wong Islam, mbok wong non Islam, nek seneng silaturahim niku oleh Allah niku diberi rezeki yang banyak. Bu niku wong Islam, butuh Islam niki karena niku secara umum. Kados niku. Jadi seperti itulah wong rajin bersilaturahim mbok arep dadi apa nek wong seneng silaturahim insyaallah golek persaudaraan gampang, golek rezeki gampang. Gini betul? Mulanya Rasulullah sampai mengeluarkan sebuah statement hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man ahabba ayub satallahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi umrihi falyasil rahimah. Barang siapa yang suka jika rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentu niki menjadi cita-cita hidup menungsa nggih. Kabeh menungsa kepengin rezekine nggih sing akeh sing luas nggih. Munggo bisa niku uripe awake sing sehat terus nggih. Rezekine sing lancar. Kemudian apa umure sing wah, duitnya ora tahu kurang. Bisa kan kasih nggih. Dan ini mungkin dengan salah satu cara niki. Jadi kalau hanya secara syariat dunia saja mungkin wong kepengen rezekine akeh niku kudu nyambut gawe sing rajin dan lain sebagainya. Niku secara aturan dunia mungkin harus dengan keilmuan, tapi ditambah niki dengan secara keimanan juga rajin bersilaturahim. Bersilaturahmi niki. Seperti itu karena barang siapa yang suka jika rezekinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, wa ayun sa'a fi asarihi atau fi umrihi, dan dia suka jika umurnya dipanjangkan. Syaratnya cuma satu, falyasil rahimah, maka hendaklah ia rajin bersilaturahim. Niki hadis niki umum nggih, bukan hanya untuk wong Islam, mau kudu Islam mengamalkan hadis niki nggih akan mendapatkan kebaikan yang sama niki. Apalagi yang kalau orang Islam niki. Maka dua perkara niki adalah merupakan pokok penting yang diingini oleh manusia. Rezekine sing luas, umure sing dawa. Hanya saja dikatakan yang dimaksud umure panjang niku ada dua kaidah yang disebutkan. Mungkin juga betul-betul umurnya ditambah. Misalkan sing gari kurang telung dina karena seneng silaturahim ditambahi umure telung tahun maning. Kata niku. Karena niku merupakan hak Allah, mau menghapus ataupun mau menetapkan niku menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua makna dipanjangkan umurnya niku adalah walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia mungkin umurnya terbatas sesuai ini, akan tetapi apa? Karena rajin bersilaturahim maka kebaikannya akan senantiasa dikenang. Lah kebaikan-kebaikan yang dikenang inilah sama dengan halnya orang yang diberi umur panjang tapi melakukan banyak amalan kebaikan. Nah, ini bahwa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu cita-citanya jenengan mestinya kepengen sing husnul khotimah nggih. Gimana? Kalau boleh niki sing husnul khotimah, bahkan kadang-kadang ada sing puji-pujian. Ya Allah, Gusti kula nyuwun saged gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Dohane kan benjang nggih, kudu ngenjang tapi napa? Benjang. Kan iki mbok. Benjang kita benjang pecah sing husnul khotimah. Betapa bahagianya kehidupan manusia yang diakhiri dengan husnul khotimah. Apakah husnul khotimah? Husnul khotimah itu artinya adalah napa? Husnu niku artinya baik, khotimah niku akhir atau pungkasan. Jadi orang yang mendapatkan kematian yang diakhiri dengan kebaikan. Kasih nggih. Nah, maka supaya bisa mendapatkan derajat husnul khotimah, jenengan juga kudu duwe amalan. Niku nggih, salah satu apa niku dikatakan ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku satu amalan di mana dengan amalan itu bisa menjadikan aku masuk surga." Apa jawab Rasulullah? Anta'budallah wa la tusriku bihi syai'a. Yang pertama amalannya itu apa? Engkau hendaklah menyembah kepada Allah dan janganlah engkau mensekutukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa?
harus di dalam beriman niki aja nganti goyah nggih bapak-bapak nggih. Nggih. Nanti asa memperkuat iman. Salah satu tanda memperkuat iman apa? Kalau di lingkungan anak pengajian sing pada rajin ngaji nggih bapak-bapak. Mau pada rajin kok nggih? Insyaallah. Saya kira niki pun ada yang wajah-wajah yang sering saya kenal juga niki. Niki salah satu di antaranya nggih. Nah niki kalau mungkin di rumah, di lingkungan, kalau ditunjuk menjadi ketua RT ya sing siap nggih. Dengan ketua RT mungkin jenengan bisa mengarahkan orang untuk bisa berbuat baik yang banyak. Kemudian apa? Ini keimanan dijaga mungkin dengan sering ngaji, berkumpul-kumpul dengan orang yang soleh. Mungkin juga sing sufis pada pintar maca Al-Quran, ya jangan ditinggalkan membaca Al-Quran. Sebab ini salah satu di antara bekal untuk menuju yang husnul khotimah adalah Al-Quran itu sendiri. Karena apa? Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi setiap pembacanya. Rasulullah menyatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi kana syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi penolong bagimu pada hari Akhir. kiamat. Jadi pun sepuh-sepuh kados niki sing seneng membaca Al-Quran. Nggih bapak-bapak nggih. Nggih. Ora ketang sing ora bisa baca Al-Quran, baca Qul huwallahu ahad ya wis apik nggih. Karena kok membaca Qul huwallahu ahad 1 kali niku sama halnya dengan sepertiga Al-Quran. Membaca 3 kali wis kaya dene ganjarane orang membaca Al-Quran. 30 juz niku. Tapi nggak sih bisa baca Al-Quran ya bacanya aja Qul huwallahu ahad tok. Lah niki kan kita membaca niki dadi jenengan kudu punya amalan. Nek pancen kepengin jenengan apa saged gesang sing istiqomah, maksudnya apa? Amalannya niki jaga, sing rajin menjalankan ibadah. Syukur ngeren bengine niki usia-usia senja niki nggih senantiasa mohon pada Allah, ya Allah, berilah aku kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Akhirilah hidup kami ya Allah dengan husnul khotimah. Nah, niki. Kemudian bahwa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul menjawab wa tuqimus shalah. Dan yang kedua kata Rasulullah, nek kepengin selamat lahir batin dunia akhirat, di samping menjaga keimanan, yang kedua dirikanlah salat. Nah, dirikanlah salat. Sing jenenge salat niku mboten kenging ditinggal nggih. Salat niku tidak ada kemudahan untuk ditinggalkan. Mboten nonton. Selagi akalnya masih sehat kudu tetap salat. Kasih dari ukuran niku akalnya, samping beriman, balik, ketiga nggih. Kemudian apa? Akalnya masih sehat. Walaupun dalam kondisi meriang kayak ngapa nggih kudu tetap Salat. Jangan sampai ditinggalkan. Semampunya di dalam mengerjakan. Kemudian apalagi seterusnya niki waktu kimus sholat dan dirikanlah sholat. Ger bisa nglakoni sholat niki berjamaah nggih bapak-bapak ibu, bapak sekalian nggih. Karena dengan berjamaah jenengan akan diberi peningkatan derajat yang sungguh sangat drastis. Sing kudune salat niku salat sepisan ganjarane 1 atau 10 paling minimalnya niku nggih. Tapi kalau dilakukan dengan berjamaah dilipat gandakan sampai 27 kali. Nah niki 27 kali lipat niki. Jadi jenengan salat sehari semalam 5 kali, ganjarannya itu 135 kali derajatnya niki. Maka dengan salat berjamaah niki untuk mempercepat penghasilan niki. Percepatan penghasilan niku dengan salat berjamaah. Maka tukina sholat niki kados niku. Kemudian apa? Sholat niki adanya hanya keringanan. Keringanan apa? Ketika dalam perjalanan jauh sholat tidak boleh ditinggalkan, tapi boleh dikosor dan boleh dikosor dan boleh dicamak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Rasulullah menjawab yang ketiga. Apa yang ketiga? Waktu tiaz zakat dan berikanlah zakat. Nek duwe harta zakat ya dikeluarkan. Tapi nek boten duwe, boten kewajiban. Lah yang keempat niki Rasul menyebutkan yang ringan. Apa niku? Watasilul arham, dan hendaklah engkau rajin bersilaturahim. Jadi kalau orang sudah beriman, mendirikan sholat, membayar zakatnya, rajin silaturahim, Rasulullah menyebutkan 4 syarat niki menjadi syarat ketentuan, insya Allah bisa kelak memasuki surganya Allah Subhanahu. Semoga bisa tercapai hal niki. Niku berkepengin sing jenenge istiqomah mati dengan husnul khotimah. Kan orang ana wong sing kepengin mati niku dirasani tanggane karena keburukane. Mboten nonton nggih? Apa wong kepengin apa? Kepengin mati dalam kondisi yang husnul khotimah. Lah maka pergunakanlah ibaratnya waktu niku tadi katakan usianya sudah sampai senja. Niku wae saire kan nggih.
di usia senja jenengan membuat syair ontelis tadi niku nyanyi nonton perkataan niku nggih. Usia senja niku masih senja bagaimana? Ibarat dina niki sudah memasuki waktu senja. Srengenge sedalamane wis arep surup. Gimana? Biasanya usia senja ini dihiasi dengan keindahan-keindahan alam. Monggo dengan keluar di pantai pada waktu senja hari. Indah buatan pantainya. Di pergunungan di waktu senja hari, di tepi sawah di senja hari. Biasanya senja hari ini sudah diibaratkan itu dalam alam niki. Senja hari ini biasa menjadi para ahli syair yang menulis syairnya dengan perkataan senja yang indah. Karena mau gini ku ibaratnya usia senja ini haruslah usia yang bisa dihiasi dengan hal-hal yang indah. Karena apa? Manusia mati meninggalkan nama, gajah mati meninggalkan harimau mati meninggalkan nek wong wis meninggal dunia sing diceritakan itu tentang namanya kebaikan ataupun keburukan. Walaupun kita tidak diperkenankan untuk mengatakan keburukan seorang sudah meninggal dunia. Kata tiku, tapi keburukan akan menjadi cerita. Berbeda dengan kebaikan. Kalau yang ditinggalkan kebaikan, besok jenengan diceritakan putune kayak gue. Yen dembak dan rajin banget silaturahim. Perkataan yang diceritakan oleh anak cucu kebaikannya itu mendapatkan tambahan pahala. Mbah Kumian dan rajin banget membaca Al-Quran. Mbah Kumian dan rajin banget memecit, rajin banget sholat berjamaah. Niku cerita-cerita kebaikan itulah yang akan menjadikan seperti orang itu masih hidup dan menambahkan kebaikan untuknya. Ini seperti niku. Jadi usia yang senja niki usia yang dihiasi dengan keindahan-keindahan. Jangan sampai usia senja niki usia yang dihiasi dengan keburukan ini. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu syaratnya. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang suka jika rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya rezeki niku orang mesti kudu duit nggih. Banyak orang menafsirkan nek uli duit akeh kok jenenge yang uli rezeki. Uli panganan enak jenenge rezeki. Padahal sehat niku juga termasuk rezeki. Bisa bertemu dengan kawan-kawannya jenengan niki nggih rezeki. Tidak semua orang bisa bertemu dengan teman-temannya. Mungkin ada yang sakit, semoga yang sakit disembuhkan. Sedang ada melakukan urusan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Dan jenengan bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kawan-kawan ini adalah merupakan rezeki. Masih diberi kekuatan, gue ngontel paling adon jenengan ngontelnya tekan deh. Sidarja. Sidarja. Ngelumbir niku wis dilalui irung tekan majenang. Oh Jakarta, malah cita-cita mau keliling dunia dengan kira-kira tekan orang keliling dunia kan orang walau alam. Tapi yang namanya cita-cita memang harus tinggi ya. Nggih, pati-pati dari tukang sepeda ya cita-citanya nggak bisa ngontel tekan keliling dunia. Niku cita-cita ya. Orang bisa keliling dunia teman-teman, asal bisa keliling Indonesia atau keliling Pulau Jawa atau keliling Jawa Tengah niku juga sudah merupakan kehebatan apa niku? Karena kekuatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kula yang ngitakan jenengan ngepit maring dia tuh datangnya waktu sholat ya kudu sholat. Oke, semangsane duhur. Syukur pisan jenengan kalau sedang grup-grupan rezeki berjalan kemana mampir nang masjid isid jam 9 ke jam 8 sholat duha isid bersama. Wah ini hebat nih. Bis kayak gue burung. Bon. Alhamdulillah. Anak masjid kayak bersih main. Mampir. Apa nih kok? Sholat duha. Walaupun cuma 2 rakaat. Sudah baik nih sholat duha. 2 rakaat sholat duha niku dikatakan sudah cukup untuk bersedekah terhadap dirinya sendiri. Ini sholat duha. Bisa kayak gini. Demikian Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan saya doakan juga semoga perkumpulan ontelis atau cilok demikian juga Postin abang tadi semoga Allah memberikan keridhoannya